Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa bulan yang lalu kita diberikan musibah sampai saat ini, dan mudah-mudahan Allah menghilangkan semua bencana terhadap diri kita semua, memberikan kita kesehatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bencana ini kepada kita memang satu alamat yang baik supaya umatnya kembali kepada jalan yang benar. Para jamaah, adapun pembahasan kita beberapa bulan yang lalu yang sempat terhenti, maka kita sampai pada pembahasan tentang syurut as-shalah, yaitu tentang syarat-syaratnya salat. Barang siapa yang meninggalkan syarat ini, maka telah batal salatnya. Adapun syarat yang pertama adalah dukhulu waqtiha, yaitu masuk kepada waktunya, yaitu waktu sholat maksudnya. Kemudian yang kedua adalah satrul aurah, yang kedua adalah menutup aurat. Maka ketika antum sholat tidak boleh membuka aurat. Yang selanjutnya adalah ijtinab an-najasah, yaitu menjauhkan diri tempat pakaian atau menghindarkan diri tempat pakaian ya dari najis. Nah, kemudian yang akan kita bahas hari ini insyaallah adalah syarat yang keempat dan kelima tentang istiqbalul qiblah dan niat. Adapun istiqbalul qiblah, wa min syuruti as-shalah istiqbalul qiblah. Dari syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jadi kaum muslimin ini menghadap ke arah kiblat, bukan menghadap ke arah barat. Arah barat itu adalah arahnya kiblat. Ya. Jadi jangan salah persepsi. Ada orang ditanya, kamu sholat menghadap kemana? Ke barat. Itu tidak benar. Tapi yang benar adalah saya menghadap ke barat sesuai dengan arah kiblatnya orang Indonesia. Karena ada orang Indonesia yang di Suriname, di daerah Amerika Latin situ, Suriname, mereka tetap mengerjakan sholat menghadap barat dengan dalil bahwasanya orang tua nenek moyang mereka yang ada di Jawa menghadap ke arah barat. Itu salah, Pak. Dimanapun antum berada, antum menghadap arahnya kiblat, bukan arah barat. Sehingga di Suriname itu ada dua kiblat. Yang pertama kiblatnya orang Suriname sesuai dengan negaranya, letak negaranya. Kemudian yang kedua adalah kiblatnya orang Jawa yang bertempat tinggal di Suriname. Atau mungkin antum nanti haji ataupun umrah, karena kiblatnya orang Indonesia di barat, antum menghadap ke barat. Salah itu. Dimanapun antum berada, antum menghadap ke arah Ka'bah. Taib. Wahia Ka'batul musyarrafah. Kiblat itu adalah Ka'bah musyarrafah, Ka'bah yang mulia. Summiyat qiblatan li iqbalin nas 'alaiha. Dinamakan kiblat karena manusia mendatanginya. Jadi dinamakan kiblat itu karena manusia mendatanginya. Wali annal musalliya yuqabiluha, dan juga dikarenakan orang-orang yang sholat itu menghadap ke arah kiblat, sehingga kiblat itu dinamakan kiblat. Kalau Indonesia tidak bisa diartikan kiblat itu apa, karena kiblat itu sudah diserap dalam bahasa
Indonesia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Di dalam surat Al-Baqarah ayat 144, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Palingkanlah wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Ya ada di barat. Karena kita ada di timur. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada, maka palingkanlah wajah-wajah kalian. Ya. Faman qaruba minal Ka'bah, maka barang siapa yang dekat dengan Ka'bah, wa kana yaraha, dan dia melihat Ka'bah, wajaba alaihi istiqbalu nafsil Ka'bah bi jami'i badanihi, maka dia wajib untuk menghadap seluruh badannya menghadap ke arah Ka'bah. Khalas. Maka dia wajib untuk menuju ke arah Ka'bah seluruh badannya. Li'anna qadirun ala tawajji ila ainiha qat'an, karena dia mampu untuk menghadap Ka'bah 100%. Wajahnya dapat, badannya dapat, ya. Semua kakinya dapat untuk menghadap ke arah Ka'bah. Falam yajuz lahu al-udul anha, maka tidak boleh menghadap ke arah lainnya ketika saat di situ. Ya. Wa man kana qariban minha lakin la yaraha liwujudi ha'il bainahu wa bainaha ijtahada fi isabatiha wa tawajjuh ilaiha ma amkanah. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, apabila antum di dalam Masjidil Haram atau di sekitaran Ka'bah, tapi antum terhalangi untuk menghadap Ka'bah, maka antum harus berusaha keras bagaimana sedapat mungkin antum tetap menghadap Ka'bah. Wa man kana ba'idan 'anil Ka'bah fi ayyi jihati min jihadil ardh. Bagaimana dengan kondisinya orang yang jauh seperti kita? Yang orang Indonesia tidak bisa melihat Ka'bah, Pak. Gimana caranya orang Indonesia melihat Ka'bah? Fa innahu yastaqbilu fi salatihi al-jiha allati fiha al-Ka'bah. Karena ketika dia menghadap, ketika salat, dia menghadap ke arahnya Ka'bah. Jadi kalau misalnya antum melihat Ka'bah dengan mata kepala antum, maka antum langsung menghadap Ka'bah tanpa peduli arah, mau arah timur, barat, selatan, utara, tidak peduli. Tapi ketika antum berada jauh, maka antum harus ke arahnya Ka'bah. Kemana? Ke arahnya Ka'bah. Arahnya Ka'bah di mana di sini? Di barat. Barat itu di mana? Ada yang tahu? Barat itu di mana? Apa ayo? Gimana itu jawabnya? Barat itu di mana? Jangan ditunjuk, Pak. Coba pakai lafaz. Pakai tulisan. Di mana barat? Di antara utara dan selatan. Di antara utara dan selatan. Ya. Kemudian para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yadurru at-tayammun wala tayasur al-yasiran. Maka ketika antum posisinya jauh dari Ka'bah, seperti kita sekarang ini, boleh. Misalnya antum ketika sholat, ada ke kananan, ke kirian, tahu maksudnya ya? Jadi antum terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri, maka tidak masalah ini, Pak. Karena antum mempunyai level kedaruratan. Apa? Karena antum jauh dari Ka'bah. Jadi kalau misalnya mungkin ini masjid, kalau antum melihat dari luar kayaknya miring kan? Kalau antum lihat dari luar miring, tidak ada masalah. Ya. Karena kita memang tidak ngepas pada Ka'bah. Ustaz, bagaimana dengan cara kita menggunakan kompas? Siapa yang bisa menjamin dengan kompas itu lurus dengan Ka'bah? Tidak ada yang menjamin. Atau mungkin dengan cara sekarang, ada satu hari yang ketika saat matahari itu berada di barat, sore hari, maka itu pas
di atas Ka'bah, dan ini juga tidak pernah ditujukan caranya oleh Rasulullah SAW. Maka caranya bersyariat ini adalah cara yang mudah, Pak, sehingga tidak menuntut kita menghadap ke barat itu harus pas dalam kondisi kita yang jauh. Yang penting antum menghadap ke barat, selesai urusannya. Tapi kita ada aturan di sini. Aturan dari apa? Dari pemerintah. Ya, aturan dari pemerintah adalah menyesuaikan barat itu sesuai dengan kompas. Bagaimana kita? Ya ikuti, Pak. Nanti kalau misalnya antum tidak ngikuti kompas itu bisa dibongkar nanti masjidnya. Karena itu sudah aturan, ikuti aja sudah. Terus kemudian pemerintah juga mempunyai aturan. Ketika suatu hari sesuaikan dengan garis bayangan. Ya, antum lihat ya di WA yang tersebar itu dari Kemenak atau dari MUI saya lupa. Salah satunya adalah seperti itu. Bagaimana? Ya ikuti saja. Tetapi yang kita khawatirkan nanti ke depannya setiap tahun dicek kok setiap tahun berubah. Akhirnya antum nanti ngadep ke sana sholatnya. Nah, ini menjadi kekhawatiran kita. Maksud saya cukup sekali sudah antum periksa dengan kompas, selesai ya sudah. Ya. Seperti itu ya. Jadi aturan dari pemerintah tetap dilaksanakan saja. Harus dengan menggunakan apa namanya? Kompas. Laksanakan. Karena mereka yang tahu ilmunya. Ya. Kalau kita pribadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal syariat ini tidak dibebankan harus menggunakan kompas. Yang penting ngadep ke barat, khalas, selesai sudah. Karena memang kompas sendiri tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Wallahu alam. Itu yang dapat kami jelaskan. Li haditsin, sesuai dengan hadis Rasul, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Di antara timur dan barat adalah kiblat. Ini hadisnya Rasulullah. Loh, Ustaz, kan kiblatnya kita di barat. Kok Rasulullah ngomong lain? Iya, karena posisinya Rasulullah berada di Madinah. Madinah letaknya di utaranya Ka'bah. Di utaranya Mekkah. Jadi kiblatnya Rasulullah ke arah selatan. Ditanya, mana kiblat? Ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Maka hadis Rasulullah SAW mengatakan di antara timur dan barat adalah kiblat. Jadi seluruh selatan itu adalah kiblat. Maka di sini tidak ada yang namanya kompas dan yang lain. Tapi karena di Indonesia ada aturan, Pak, dari pemerintah, gunakan. Ya. Tapi wallahu alam shawab, ada jaminankah lurus? Wallahu alam. Tapi ya gunakan. Biasanya orang kalau mau bangun masjid kan ada IMB-nya misalnya. Maka nanti salah satu persyaratannya harus menyesuaikan kompas tadi. Ya sudah pakai aja. Yang penting masih menghadap ke barat kan? Kompasnya tetap menghadap ke barat kan? Kiblat, ya sudah. Jangan sampai kompasnya menghadap ke timur, Pak. Jangan dituruti kalau itu. Ya. Nah, kemudian para jamaah, Sahih Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi, wa ruya an ghairi wahid minas sahabah, dan hadis ini diriwayatkan tidak satu sahabat tapi banyak ya. Wa hadza bin nisbati li ahli al-Madinah. Rasulullah mengatakan ini karena Rasulullah menjadi penduduk Madinah. Wa ma wafaqa qiblatuha mimma samataha, maka ini berlaku pada negeri lainnya. Ya, disesuaikan dengan negeri lainnya, sesuai dengan negeri masing-masing. Walisairil buldan mithul dzalik, dan seluruh negara boleh mencontoh seperti itu. Berarti kita apa? Ma bainal shimali wal junub. Kalau kita apa? Di antara utara dan selatan. Qiblah itu adalah kiblat kita. Falladzi fil masyriq, adapun kaum muslimin yang ada di timur seperti Indonesia, mathalan takunu qiblatuhu bainal junubi wasyimal, dan kiblatnya di antara utara dan selatan. Walladzi fil maghrib kadzalik, dan begitu juga orang Islam yang ada di Maghrib, yang ada di barat, berarti kiblatnya adalah di timur seperti orang-orang Afrika. Fala tasihhu sholatu biduni istiqbalil qiblah, maka salatnya tidak sah ketika tidak menghadap arah kiblat. Liqouli ta'ala,
sesuai dengan firman Allah yang tadi sudah diucapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 144, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah ay fi barrin au jawin au bahrin au masyrikin au maghribin. Dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah kalian ke arah kiblat. Di mana? Ketika antum di laut, ketika antum di darat, ketika antum di udara, ketika antum di timur, ketika antum di barat, maka semua wajib untuk menghadap ke arah kiblat. Ustadz, bagaimana kalau saya di pesawat? Apakah sholat saya harus nungging? Nah ini. Apakah sholat saya harus nungging? Karena saya posisinya di mana? Posisinya di mana itu? Di atas bumi, berarti sholatnya nungging kayak gitu. Lah para jamaah, caranya gampang. Coba antum lihat masjid yang bertingkat-tingkat. Apakah sholatnya mereka nungging yang ada di atas itu? Enggak. Pokoknya intinya para jamaah, kalau misalnya ini adalah Ka'bah, maka porosnya Ka'bah, enggak usah antum nungging seperti ini sholatnya lah. Tapi antum tetap sholatnya seperti ini, karena Ka'bah ini mulai dari sini sampai ke atas. Masa sampai ke langit lah? Yang namanya Ka'bah ini lurus sama arsy-nya Allah, singgasananya Allah. Jadi kalau misalnya antum di pesawat, tanya aja arahnya kiblat mana sini. Antum di pesawat sini, ya antum sholat, nggak usah nungging-nunggingan, Pak. Ada lagi yang tanya, gimana Ustaz kalau misalnya saya di luar angkasa, kalau saya di bulan, sholatnya gimana? Saya kasih jawaban dia. Kalau kamu sudah sampai bulan, telepon saya. Ini kadang-kadang orang ini apa? Mengada-ada. Kalau sampai bulan gimana sholatnya? Kok sampai marah? Ya sudah. Kalau sampai sana, telepon saya, baru nanti saya jawab. Taib. Kemudian para jamaah, illal ajiz anil istiqbalil qiblah, anil istiqbalil Ka'bah. Kecuali orang yang tidak mampu untuk menghadap arah kiblat, kal marbut awil maslub li ghairi qiblat idza kana muthaqan la yaqdiru alaih. Seperti orang yang terikat, seperti orang yang disalib, yang dia tidak bisa menghadap kiblat. Fa innahu yusalli hasba istita'atihi. Ketika antum tidak mampu menghadap kiblat, maka salatlah semampu sebisa antum. Antum dari Jakarta naik bis, naik kereta dari Jakarta ke Banyuwangi, kira-kira antum menghadap kemana itu? Ke timur kan? Gimana loh? Kiblat ada di belakang saya. Ya sudah sholat. Ya. Kalau misalnya antum mau lebih enak lagi, ketika bis itu berhenti makan, kan ada musola, sholat di musolanya. Gitu aja. Kan enak kan? Kalau misalnya subuh nggak bisa kasih tahu Pak sopir, gimana kalau misalnya kita sholat dulu? Nggak ada masalah kan? Apalagi sekarang banyak di antara kita yang keluar kota sudah menggunakan mobil. Insya Allah antum bisa berhenti dimanapun antum mau. Walau lam yastaqbalil qibla li anna hadha syarat yasqut inda lil ajiz bi ijma'i ahlil ilm. Walaupun antum tidak menghadap kiblat karena ini adalah syarat yang gugur karena ketidakmampuan, maka ini adalah ijma' ahlul ilm wa kadza fi halil istidadil harb. Dan juga seperti orang yang dalam peperangan. Orang dalam peperangan itu tidak menghadap kiblat, tidak apa-apa Pak. Bagaimana musuh antum tembak-tembakan kayak gitu, terus sholat harus menghadap ke barat, tembak dulu Pak dari belakang. Ya, dengan keadaan seperti itu tidak masalah. Wal harib min sailin, au narin, au sabu'in, au aduwin. Atau antum lari. Lari dari mana? Dari banjir. Banjir itu bisa datang dari barat, antum harus lari ke timur, kan tidak bisa sholat ngadep ke barat. Atau antum lari dari api, antum lari dari binatang buas, antum lari dari musuh. Maka ketika antum dikejar sama musuh, antum larinya ke arah timur. Kalau lari ke arah barat enak Pak, ini larinya ke arah timur, atau larinya ke sana, atau larinya ke sana, sehingga tidak bisa menghadap kiblat karena dikejar. Maka antum boleh untuk sholat kemanapun menghadap. Wal maridul ladzi la yastati'u istiqbalil qiblah, dan juga orang-orang yang sakit yang tidak bisa menghadap kiblat, fakullu haula yusalluna ala hasbai alihim, dan mereka adalah sholat
sesuai dengan keadaan kondisi mereka. Walau ila ghairil qiblah, meskipun mereka tidak menghadap kiblat. Wa tasihhu salatuhum, dan salatnya mereka adalah salat yang sah. Li'annahu syarat ujiza anhu fasaqata, karena ketidakmampuan mereka menjadi gugur yang namanya menghadap arah kiblat. Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, dalam surat At-Taghabun ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah semampu kalian. Ingat Pak ya, semampu ini bukan sekedar dimampu-mampukan dan tidak dikerjakan. Salah satu contoh, ada seorang wanita. Hei wanita, kenapa kamu tidak pakai jilbab? Fattaqullaha mastata'tum. Kata si wanita tadi yang tidak pakai jilbab, saya bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan saya. Sedangkan saya belum mampu untuk pakai jilbab. Dan coba wanita tadi suruh naik motor tidak pakai helm, Pak. Ketika ketemu Pak Polisi, ditanya sama Pak Polisi, hei wanita, kenapa tidak pakai helm? Walaupun pakai helm itu wajib, saya belum mampu pakai helm, Pak. Helm itu di hati saya sudah cukup. Jadi penjara tuh, Mbak, kalau caranya kayak gitu. Banyak kan wanita-wanita yang juga mengatakan bahwasanya walaupun saya tidak jilbaban, hati saya jilbaban. Coba pakai helm dalam hati, kalau tidak ditangkap sama polisi, ya kan? Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum artinya adalah bertakwalah dengan semampu kalian. Maksudnya ketika antum tidak bisa sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Itu namanya takwa semampunya. Bukan takwa semampunya tapi ditinggal, bukan. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila diperintahkan kepada kalian suatu perintah, suatu perkara, maka datangilah perintah itu sesuai dengan kemampuan kalian. Wa warada fil hadithi muttafaqun alaih. Dan ada hadis yang muttafaqun alaih, annahum inda istidadil khauf yusalluna mustaqbilil qibla wa ghairu mustaqbiliha. Ketika dalam keadaan takut, mereka sholat menghadap kiblat atau mereka sholat tidak menghadap kiblat, maka dalam kondisi-kondisi darurat boleh untuk tidak menghadap kiblat. Wa yustadalla 'alal qibla bi asya'i katsiratin minha. Bagaimana cara kita untuk mengetahui arah kiblat? Di dalam cara-cara ini, Pak, tidak ada yang namanya kompas, Pak. Dan di dalam cara-cara ini tidak ada yang dinamakan yang bayangan itu, 1 tahun 1 kali. Yang pertama al-ikhbar, kabar. Dikabarkan mana sih arah kiblat? Yaitu seperti antum tadi nunjuk, nah, itu kabar itu. Siapa yang mengabarkan? Fa idza akhbarahu bil qibla mukallafun thiqatun adlun. Barang siapa yang mengabarkan kepada kalian tentang arah kiblat, mukallaf, orang yang terbebani, maksudnya orang yang sudah balik. Thiqatun adlun, jujur, ya, amanah, amila bi khabarihi, maka antum boleh menggunakan kabarnya. Idza kana al-mukhbira mutayaqinan qiblah, apabila yang mengabarkan kepada antum dia yakin arah kiblat. Yang pertama adalah al-ikhbar. Nah, ini mungkin al-ikhbar ini karena pemerintah itu wajib untuk memberikan peraturan kepada antum, maka mungkin dia orang yang bisa memberikan kabar kita di mana arah kiblat. Atau mungkin bukan pemerintah. Misalnya antum ke Bali. Nah, antum kalau keluar kota kadang-kadang bingung kan, mana barat, mana timur. Maka antum tanya sama orang yang apa? Yang adil, mukallaf, thiqah. Jangan tanya sama anak kecil, Pak. Dipakai mainan sama anak kecil nanti. Wa kadza idza wajada maharib al-islamiyah. Yang kedua, ditentukan arahnya kiblat itu ada mihrab. Nah, ini kalau di masjid ada apa? Ada mihrab. Ini yang membedakan antara arah barat dan timur, Pak. Kalau antum masuk masjid sesuai akal, Pak, ada enggak orang yang menghadap ke arah sana, Pak? Ada? Tidak ada.
Makanya dikasih yang namanya apa? Mihrab. Tapi ada sebagian para ulama yang masjidnya tidak memakai mihrab karena memang Rasulullah tidak ada mihrab. Tapi wallahu a'lam shawab, ini juga ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tetapi semua masjid di Indonesia menggunakan mihrab. Ya, mihrab ini kayak gini nih, Pak. Hampir semua masjid yang ada di Indonesia menggunakan mihrab. Tapi kayak misalnya di Riyadh, di Arab Saudi, di mana? Di Kuwait, terus kemudian di Bahrain, Uni Emirat Arab, ya, tidak ada yang namanya mihrab. Jadi masjid itu ya kotak gitu. Ya. Nah, kemudian para jamaah, wastadalla biha 'alal qiblah. Maka ini adalah dalil bahwasanya ini adalah arah kiblat. Lianna dawami tawajjuh ila jihati tilkal maharib yadullu ala sihhati ittijahiha. Maka para jamaah, karena konsistensinya mihrab itu adalah menghadap ke arah kiblat. Taib. Yang ketiga, wa kadzalika yustadallu ala qibla bin nujum. Dan menentukan arah kiblat itu adalah dengan bintang. Ini yang biasanya tahu siapa, Pak? Hah? Pelaut. Pelaut itu tahu di mana timur, di mana utara, di mana selatan, di mana barat. Tahu pelaut itu. Kalau pelaut tidak tahu bintang, kesasar itu, Pak. Jadi kalau misalnya antum mau tahu arah kiblat yang sesungguhnya, ya dengan bintang. Qala Allah Ta'ala, ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bin najmi hum yahtadun." Dan dengan bintang mereka dapat petunjuk. Dalam surat An-Nahl ayat 16. Tapi jangan sampai bintang ini dipakai ramalan, Pak. Ya, sioanwa jangan. Ada bintang jatuh, juar, matanya disuruh nutup, suruh minta-minta. Tidak ada kaitannya itu, Pak. Ya, tidak ada kaitannya dengan hal itu semua. Taib. Kemudian syarat yang kelima tentang an-niyat. Ya, syarat yang kelima tentang an-niyat. Tadi adalah syarat yang keempat, yaitu tentang apa syarat yang keempat tadi? Syarat yang keempat tentang istiqbal al-qiblah. Kemudian syarat yang kelima adalah tentang niat. Wa min syurut as-shalah an-niyah. Dan dari syarat sahnya salat adalah niat. Jadi semua orang harus pakai niat, Pak. Ya kalau misalnya antum tidak niat salatnya, dapat pahala enggak kira-kira? Ya enggak dong. Taib. Apa artinya niat itu? Dalam bahasa Indonesia niat sudah tidak bisa diartikan. Karena niat itu diserap langsung ke dalam bahasa Indonesia. Taib. Sekarang saya tanya, ketika orang mengatakan niat, apa gerakan tangan antum? Ketika ada orang mengatakan saya niat, di mana gerakan tangan antum? Kebanyakan orang logikanya, orang yang niat pasti ngomong saya niat. Ya. Saya niat. Maka artinya niat adalah al-qasdu. Artinya adalah tujuan. Niat itu. Wa syar'an al-azmu ala fi'lil ibadat takarruban ila Allah Ta'ala. Adapun sesuai syariat, niat itu adalah tekad untuk mengerjakan ibadah, yang mana ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya niat, Pak. Ya. Wa mahalluha al-qalb. Dan niat itu tempatnya di hati. Fala yahtaju ila talaffuz biha. Dan niat itu tidak perlu untuk diucapkan. Misalnya antum mau memberikan zakat, ya. Mungkin antum mau makan, mungkin antum mau minum, tidak perlu yang namanya niat itu dilafadzkan. Maka barang siapa yang melafadzkan niat, maka ini termasuk keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yaf'aluhu Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakannya, wala ashabuhu, dan para sahabatnya. Fayanwi biqalbihi as-shalah allati yuriduha. Barang siapa orang yang mau salat, maka niatkan dalam hatinya saja. Kadzuhur wal asar,
seperti salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, li haditsin innamal a'malu binniyat. Ya. Innamal a'mal, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa yanmi ma'a takbiratul ihram. Maka niat ketika sholat itu antum niatkan ketika takbiratul ihram. Saya mau sholat asar, saya mau sholat zuhur, litakuna niyatu muqarinatun lil ibadah, supaya niat itu mengiringi ibadah. Wa in taqaddamat bi zamanin yasir fil waqt fala ba'sa. Apabila antum niat, misalnya ketika antum ke masjid mau mengerjakan sholat asar, ya, antum ke masjid mau mengerjakan sholat asar, terus kemudian ada beberapa menit antum meniatkan untuk mengerjakan sholat, terus kemudian sholat, maka ini tidak masalah. Tapi wallahu alam shawab, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau misalnya antum di kantor mau niat untuk mengerjakan sholat, ketika antum mau takbir, antum harus niat lagi, Pak. Ya, harus niat apa? Niat. Karena niat itu mengiringi ibadah, yaitu ketika takbiratul ihram, antum niatkan lagi. Paham ya maksudnya ya? Antum niatkan lagi. Tapi ada sebagian para ulama, ketika antum dari kantor situ mau sholat, niatnya di kantor itu sudah. Saya mau sholat asar, maka itu sudah cukup. Tapi sebagian para ulama menganggap bahwasanya niat itu adalah mengiringi ibadah. Wallahu alam, ini ikhtilaf di antara para ulama. Tapi kalau misalnya antum dikasih dua pilihan itu, mana yang lebih selamat? Maksudnya mana yang lebih mengenakkan kita? Ya ketika mengiringi tadi, antum diniatkan kembali. Taib. Kemudian wa yushtaratu an tastamirra an-niyyah fi jami'is shalah. Dan niat itu selama antum sholat harus ada, Pak. Paham maksudnya? Ketika antum selama sholat 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, harus ada niat itu. Ketika antum sholat di 2 rakaat ada niatnya, 2 rakaat selanjutnya tidak niat tentu. Maksudnya tidak niat itu terlepas. Seperti kalau misalnya sholat agak sulit ya. Tapi kalau puasa, Pak. Ketika antum puasa dari pagi, Pak, jam 5 sore terbetik di hatinya antum, saya tidak niat puasa dah, maka puasa antum langsung batal. Seperti itu sholat. Makanya para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, ketika ada orang yang tidak bisa berbuka puasa, maksudnya dia mungkin dalam perjalanan, puasa itu perjalanan, tidak ada yang bisa dimakan, azan sudah berkumandang, gimana caranya antum berbuka? Maka niatkan langsung ketika saat itu antum batal puasa untuk azan, maka puasa antum dianggap sah. Begitu ya. Kalau misalnya antum tidak punya makanan, tinggal batalkan niat saja. Fa in qata'aha athna'i shalah batalat shalah. Kalau niatnya diputus, maka salatnya batal. Wa yajuzu liman ahram fi salati fardhah wa huwa ma'mun aw munfarid ayya qaliba salatahu nafilah idza kana dzalika liqad sahih. Mathalu ayyuhrima munfaridan fayurida shalah ma'al jamaah. Dan juga boleh, Pak, berlainan niat ketika sholat. Oh, ini gimana ceritanya nih? Ketika antum sholat sendiri, antum niatnya kan sholat sendiri. Subhanallah, di belakang ada yang nepuk antum, tak, sehingga sholat yang munfarid sendirian bisa menjadi sholat berjamaah. Kan berbeda niat itu. Maka ini tidak masalah. Maka ini boleh berbeda niat. Insya Allah antum sering kan kayak gitu kan? Tiba-tiba sholat sendiri ada yang nepuk. Apakah itu batal karena antum merubah niat? Tidak. Karena pada asalnya antum memang sudah niat untuk melaksanakan sholat. Ya. Wa'alam anna ba'dhan nas qad ahdatsu fi niyyah bid'atun wa tashaddudan ma anzalallahu biha min sultan. وذلك أن يقول أحدهم نويت أن أصلي فرض كذا عدد كذا من ركعات أداء لله خلف هذا الإمام ونحو ذلك من الألفاظ وهذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا ولا أمر بذلك. Tetapi para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, ada satu
peraturan dari sebagian orang yang mereka mengatakan niat itu harus dengan dibaca, yaitu dengan level mungkin yang biasa kita ketahui, nawaitu an usalliya fardha, saya niat untuk sholat wajib, saya niat untuk sholat sunnah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dibaca imam atau dibaca makmum, wallahu a'lam bissawab, maka lafaz ini belum kita temui dari lafaznya Rasulullah SAW. Dan ini juga tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam membaca niat secara pelan ataupun secara keras. Wallahu a'lam bissawab. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-jahru bin niyyah la yajibu wa la yustahab bi ittifaqil muslimin. Maka membaca niat dengan suara yang keras atau membaca niat dengan suara sir, maka hukumnya bukan satu hal yang wajib dan bukan suatu hal yang sunnah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun niat ini cukup di dalam hati saja, itu sudah cukup. Tanpa perlu dibaca. Bal jahir bin niyyah mubtil mukhalifun lisyari'ah. Idza fa'ala dzalika mu'taqidan annahu min asy-syaraf fa huwa jahil dhal. يستحق التأزير والعقوبة على ذلك إذا أصر على ذلك بعد تعرفه والبيان له لا سيما إذا آذى من إلى جانبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة فإنه يستحق التأزير والبلاغ على ذلك. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga bisa mengganggu saudara-saudara kita yang ada di samping. Ada juga Pak tambahan-tambahannya. Ketika dia mengucapkan niat dengan suara yang keras, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat Al-Falaq, dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas, dilanjutkan dengan surat An-Nas. Jadi mau sholat baca dulu itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu baru kemudian dia takbir. Maka ini tidak ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Ila angkal, ada ceritanya Pak. Wa ba'dul mutaakhirin kharraja wajha fi madhhab Syafi'i biwujubi dzalik. Mereka menganggap bahwasanya ini adalah madhab Imam Syafi'i. Wa ghallata jamaahir ashab Syafi'i, maka sebagian dari ulama Syafi'i ini menganggap salah satunya adalah Al-Imam An-Nawawi. Wa kana ghalatahu anna Syafi'i qala 'anis shalah, mereka salah dalam memahami makna perkataan Imam Syafi'i, la budda minan nutqi fi awwaliha. Maka Imam Syafi'i itu mengatakan ketika antum mau salat harus dibaca di awalnya. Jadi kalimat Imam Syafi'i seperti itu. Fa dhanna hadza al-ghalid annahu arada an-nutqa bin niyyah. Maka ada seorang yang namanya adalah Abu Abdullah Az-Zubairi menerjemahkan, mengartikan maknanya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mengatakan la budda minan nutqi fi awwaliha, kita harus membaca di awalnya. Jadi kalimat kita harus membaca di awalnya ditafsirkan oleh Abu Abdullah Az-Zubairi bahwasannya yang dimaksud Imam Syafi'i itu adalah membaca niat. Faghallata ashabu Syafi'i jami'ahum. Maka ulama-ulama Syafi'i yang lainnya menentang perkataan itu. Tidak, Imam Syafi'i tidak ngomong itu. Wa qalu innama arada an-nutqu bitakbir la biniyah. Maka salah satunya adalah Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan yang dimaksud berkata, ya, berkata ketika sholat di awalnya itu adalah bukan niat tapi dengan takbir. Wallahu a'lam shawab. Ini banyak yang saya baca kitab semua menceritakan seperti ini dan menyebut Abu Abdullah Az-Zubairi yang dia salah paham terhadap perkataan Imam Syafi'i. Wallahu a'lam shawab. Wa talaffuz bin niyyah kama annahu bid'ah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, faqad yadkhulu fir riya'i aidan. Maka kita khawatir ketika seorang membaca niat dengan suara yang keras, maka akan terjadi yang namanya riya. Dan ini memang tidak ada contoh dari Nabi. Li'anna al-matluba al-ikhlas al-amali la yu'akhfa'uhu. Karena seorang yang beramal harus ikhlas dan menyembunyikan apa yang dia lakukan. Illa ma warada dalil bi idharihi, kecuali memang ada dalilnya yang dia boleh melaksanakannya. Falladhi yanbaghi lil muslim ay yakuna waqqafan inda hudud syariah, dan tentunya seorang muslim harus menaati batasan-batasan syariat, amilan bis sunan, dan dia mengerjakan sunnah-sunnah, tarika lil bid'ah mahma kana nau'iha wa mimma kana masdaruha, yaitu meninggalkan suatu perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan siapapun dari sumbernya. Wallahu ta'ala
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim." Dalam surat Al-Hujurat ayat 16 disebutkan, apakah kamu akan memberitahukan agamamu kepada Allah? Maksudnya apakah kalian akan mengajarkan Allah tentang agama kalian? Sesungguhnya Allah yang Maha tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Fallahu a'lam biniyatil qulubi wa maqasidiha. Maka Allah Subhanahu wa taala faham, tahu terhadap apa yang kita niatkan dan apa yang kita maksudkan. Fala hajata ila talaffudz biha fis shalah. Maka tidak perlu kita untuk mengucapkan, melafadzkan niat dalam salat, wa fi jami'il ibadat, dan juga di dalam ibadah-ibadat yang lain. Wallahu taala alam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Waffaqallahu al-jami' liman yuhibbuhu wa yardah. Dan sesungguhnya mudah-mudahan Allah melimpahkan semua apa yang Dia cintai dan apa yang Dia ridhai, melimpahkan taufiknya, melimpahkan petunjuknya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Wallahu a'lam shawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, yaitu tentang masalah syarat as-shalah. Yang pertama adalah masuk pada waktunya, kemudian yang kedua menutup aurat, kemudian yang ketiga menjauhkan najis, menghindarkan najis, kemudian yang keempat adalah menghadap kiblat, kemudian yang kelima adalah an-niyah, tetap wajib harus dengan menggunakan niat. Wallahu a'lam shawab. Mungkin ada pertanyaan, falyatafaddal mashkura. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan dengan adab berjalan untuk menuju salat. Yang pasti ketika berjalan menuju salat yang akan dijelaskan bagaimana adab kita untuk menuju masjid. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.